Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 27. Oke lah, gak usah banyak mang-ming mau. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan yang telah terkena sabetan dari ekor gajah duri baja. Dia terlempar yang kemudian pingsan dalam kurun waktu tertentu. Tidak lama kemudian Xiaoyan pun tersadar dan dia mulai membuka matanya. Xiaoyan terduduk dengan kepala yang cukup pusing. Terakhir kali dia mengingat sebelum pingsan, Xiaoyan telah terkena serangan dari ekor gajah raksasa itu. Namun kali ini gajah duri baja sudah tergeletak tidak jauh di depan Xiaoyan. Hal itu membuatnya bingung sejenak. Lalu Xiaoyan berkata di dalam hatinya, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mungkinkah Zanlao yang telah menolongku? Zanlao, apa yang terjadi sebenarnya? Katakan padaku. Zanlao yang berada di dalam pagoda emas kemudian mengatakan, itu dilakukan oleh roh hantu milikmu. Tadinya aku melihat kau dalam bahaya dan berniat untuk keluar dari dalam pagoda memberikan bantuan, tapi ternyata roh hantu sudah bergerak duluan dan aku sudah memberikan pil penyembuhan untuk mengembalikan sedikit energi dan juga memulihkan luka-lukamu. Xiaoyan pun tersadar dan juga teringat bahwa dia memang memiliki roh hantu. Tanpa ragu lagi Xiaoyan langsung mengeluarkan roh hantu itu dari dalam cincin penyimpanan. Ketika muncul di hadapannya, Xiaoyan pun segera mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari roh hantu ini. Jika tidak ada benda tersebut, mungkin Xiaoyan sudah mati terkena serangan dari gajah duri baja. Detik berikutnya Xiaoyan kembali memasukkan roh hantu dalam cincin penyimpanan dan dia melesat untuk pergi ke tempat dari Xiaoqi berada. Xiaoyan segera mengeluarkan pil obat penyembuh yang dia masukkan ke dalam mulut dari Xiaoqi, lalu membawa Xiaoqi untuk pergi masuk ke dalam goa sebelumnya. Cedera di tubuh Xiaoqi saat ini cukup parah dan butuh waktu yang cukup lama untuk membuatnya tersadar. Zanlao kemudian kembali berkata pada Xiaoyan, "Nak, kau jangan lupa, binatang iblis gajah itu berada di bintang 4 Daudi. Inti iblisnya akan sangat bermanfaat bagi dirimu." Mendengarkan ucapan dari Zanlao membuat Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia keluar dari dalam goa dan menuju ke tempat dari gajah raksasa itu tergeletak di tanah. Xiaoyan kemudian menyentuh gajah besar ini menggunakan telapak tangannya yang kemudian sebuah kristal berwarna merah keluar dari dalam dahi gajah. Itu adalah inti iblis dari binatang raksasa ini. Xiaoyan bisa merasakan di dalam kristal merah tersebut memiliki energi yang luar biasa besarnya. Hal itu bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan. Detik berikutnya Xiaoyan melambaikan tangan. Tubuh dari gajah raksasa yang sudah mati ini langsung disimpan di dalam cincin penyimpanan. Dan Xiaoyan merasa bahwa makhluk ini akan bisa dijual dengan harga yang mahal. Zanlao dari dalam pagoda emas kembali mengatakan, Xiaoyan, seraplah inti dari kristal itu dan kau akan bisa merasakan manfaat yang luar biasa. Mendengarkan hal seperti ini membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengambil posisi duduk bersila. Kristal berwarna merah mengambang di hadapan dari seorang Xiaoyan dan kemudian Xiaoyan melambaikan tangannya. Sebuah kabut yang berwarna merah ini keluar dari dalam tubuhnya untuk langsung menyelimuti kristal merah itu, mengubahnya menjadi sebuah energi yang kemudian dialirkan masuk ke dalam tubuh dari Xiaoyan. Hal ini membuat raut wajah Xiaoyan terlihat cukup senang karena dia benar-benar bisa merasakan sebuah energi murni yang mengisi setiap bagian dari tubuhnya. Hanya membutuhkan waktu yang kurang dari 1 jam. Kristal itu benar-benar berubah menjadi energi sepenuhnya yang masuk ke dalam tubuh dari Xiaoyan. Dan kali ini Xiaoyan kembali membuka matanya karena kultivasi penyerapan terhadap kristal merah sudah selesai. Xiaoyan mencoba menghembuskan nafasnya yang kemudian energi berwarna putih keluar. Lalu, pung! Menjadi gelombang yang dahsyat menyebar di tempat sekitar. Karena ini adalah pertanda bahwa Xiaoyan kembali mengalami kenaikan level.
Setelah dia menyerap kristal yang berwarna merah, kekuatan Xiaoyan kali telah berada di level awal, tahap menengah, bintang 2 Dodi. Selain itu, garis-garis yang berwarna kuning keemasan di tubuh dari Xiaoyan juga nampak lebih jelas dari sebelumnya. Garis-garis keemasan ini adalah efek yang diberikan dari tubuh kekacauan yang merupakan teknik tingkat pertama dari api suci kekacauan. Xiaoyan segera berdiri dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Gelombang binatang iblis telah berlalu. Begitu Xiaoqi tersadar, pada saat itu aku akan segera pergi menuju provinsi Diyuan untuk mencari klan iblis darah. Xiaoyan kemudian melesat untuk kembali ke dalam goa tempat Xiaoqi berada. Melihat bahwa Xiaoqi masih belum tersadar juga, Xiaoyan pun mulai mendekati gadis cantik ini yang kemudian dia menyalurkan kekuatan dari dalam tubuhnya supaya membantu mempercepat pemulihan dan juga kembalinya kekuatan di dalam tubuh Xiaoqi. Tidak lama kemudian Xiaoqi pun mulai membuka matanya. Dia melihat Xiaoyan yang berada di hadapannya dengan cara yang cukup terkejut, yang kemudian Xiaoqi berkata, "Xiaoyan, bagaimanakah? Apa binatang iblis gajah raksasa itu sudah mati?" Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dengan wajah penuh penasaran, Xiaoqi kembali mengatakan, "Apakah kau yang telah mengalahkannya?" Xiaoyan terdiam sejenak. Tidak mungkin bagi dirinya untuk memberitahu Xiaoqi bahwa yang mengalahkan gajah itu adalah roh hantu. Xiaoyan hanya bisa menggaruk kepalanya. Yang kemudian Xiaoyan pun mengalihkan pembicaraan. "Sudahlah, masalah kita sudah selesai. Kau sekarang pulihkan tenagamu terlebih dahulu. Gelombang monster sudah berlalu dan sudah saatnya bagi kita untuk menjelajahi pegunungan ini lalu menuju provinsi Diyuan." Memperhatikan sikap dari Xiaoyan membuat Xiaoqi mengira bahwa Xiaoyan memang yang telah mengalahkan gajah itu, dan akhirnya hal seperti ini membuat Xiaoqi tidak berani membahasnya lagi dengan Xiaoyan. Namun Xiaoqi kemudian memandang wajah Xiaoyan sambil mengatakan, "Aku sudah baik-baik saja, kekuatanku juga sudah pulih. Kita harus segera meninggalkan tempat ini karena aku takut jika kita tidak segera pergi, maka masalah yang lainnya pasti akan datang." Mendengarkan hal seperti itu, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mulai berjalan untuk keluar dari dalam gua ini. Xiaoqi yang mengikuti di belakang Xiaoyan memandang Xiaoyan dari arah belakang dengan cara yang cukup puas dan juga luar biasa. Kekuatan dari gajah duri baja bukan hal yang bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi makhluk itu telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoqi memberikan sebuah penilaian bahwa Xiaoyan tidak hanya seorang jenius dalam hal bakat, tapi dia juga jenius pertempuran. Ketika Xiaoyan dan juga Xiaoqi mulai melanjutkan perjalanan di bagian terdalam dari pegunungan Tianmo ini, di tengah-tengah dari kota Moyu telah terdapat beberapa sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam. Mereka adalah 5 orang yang masih melakukan perburuan terhadap Xiaoyan. Akhirnya 5 orang berjubah hitam itu melesat dengan sangat cepat memasuki pegunungan Tianmo. Xiaoyan bersama dengan Xiaoqi melakukan perjalanan tanpa henti. Xiaoqi sudah sering menjelajahi pegunungan Tianmo, namun dia belum pernah masuk sedalam ini. Tapi dia cukup paham dengan medan yang berada di sepanjang pegunungan Tianmo, sehingga membuat keduanya bisa menghindari rute-rute yang akan membuat keduanya tersesat. Sambil melihat ke arah depan sana, Xiaoqi berbicara pada Xiaoyan, "Setelah melewati hutan pegunungan ini, maka kita akan sampai di perbatasan provinsi Diyuan." Xiaoyan menganggukkan kepalanya, yang kemudian di dalam benak Xiaoyan telah muncul peta yang diberikan oleh pagoda emas di dalam tubuhnya. Xiaoyan bersama dengan Xiaoqi menembus hutan ini, lalu menggunakan kekuatan jiwa yang luar biasa. Mereka berdua bisa menghindari binatang-binatang iblis supaya tidak menimbulkan keributan. Tidak lama kemudian keduanya sudah mencapai puncak gunung.
Xiaoyan bersama dengan Xiaoqi melihat ke arah depan. Di sana ada hamparan hutan purba yang sangat lebat. Energi yang berada di dalam hutan itu sangat melimpah, tidak bisa dibandingkan dengan energi yang berada di provinsi Kaisar. Karena hutan itu sudah memasuki wilayah dari provinsi Diyuan. Sementara arti dari Diyuan sendiri berasal dari energi asal Kaisar. Jadi tempat ini memiliki energi yang jauh lebih padat serta kaya jika dibandingkan dengan tempat lainnya. Xiaoqi dan juga Xiaoyan memandang dari puncak gunung pada hamparan hutan yang cukup luas dengan cara yang tidak biasa. Di dalam benak dari Xiaoyan kembali muncul sebuah peta, dan kemudian Xiaoyan bisa menentukan di mana mereka saat ini berada. Xiaoyan menunjuk pada satu arah dan dia berkata, "Xiaoqi, ayo lewat sini," dan seharusnya itu merupakan rute tercepat untuk mencapai kota terdekat dari tempat ini. Xiaoqi hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan ini merupakan pertama kalinya dia memasuki wilayah dari provinsi Diyuan. Namun sebelumnya Xiaoqi telah mendapatkan berbagai informasi tentang provinsi Diyuan itu. Dia pun melihat pada Xiaoyan dan kemudian mengatakan, "Tempat kita berdiri sekarang merupakan urat Kaisar yang berada di pinggiran provinsi Diyuan. Dan menurut arah yang kau tunjuk barusan, memang itu adalah jalan tercepat untuk mencapai kota terdekat dari urat Kaisar. Tapi jalan ini, menurut informasi yang telah aku dapatkan, meskipun rute terpendek, tapi juga merupakan jalan yang paling berbahaya." Mendengarkan ucapan dari Xiaoqi hanya membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, dan dia tahu tentang hal ini. Tiba-tiba saja Xiaoyan menyipitkan matanya karena dia merasakan adanya sesuatu yang bergerak dengan cepat dari belakang sana. Xiaoyan kemudian berkata, "Sepertinya orang-orang berjubah hitam itu telah menemukan kita. Ayo, kita tidak memiliki jalan lain. Cepat pergi." Xiaoqi hanya bisa menuruti apa yang diucapkan Xiaoyan. Mereka berdua akhirnya segera melesat menuju rute yang telah dipilih oleh Xiaoyan. Dan kali ini Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang berjubah hitam itu akan bisa mengetahui keberadaan darinya secepat ini. Xiaoyan bersama dengan Xiaoqi melesat di dalam hutan yang benar-benar lebat. Mereka pada akhirnya berputar-putar karena tidak mengetahui rute yang jelas di dalam tempat ini. Ditambah lagi, dalam hutan ini juga terdapat kabut yang cukup tebal. Hal itu bahkan menghalangi persepsi jiwa dari seorang Xiaoyan. Semakin lama, kabut tebal itu membawa udara yang sangat dingin. Bahkan tubuh dari Xiaoyan yang sudah diselimuti kekuatan api berwarna kuning, rasa dinginnya masih menembus ke dalam. Xiaoqi melihat pada Xiaoyan yang kemudian dia mengatakan, "Sepertinya kita tersesat. Sudah lebih dari 1 jam. Rasa-rasanya kita berkeliaran tanpa tujuan di dalam tempat ini." Namun untungnya orang-orang berjubah hitam itu belum menyusul. Xiaoyan hanya mengurutkan keningnya dan kemudian dia berbicara, "Kabut macam apa ini? Aneh sekali. Bahkan kekuatan jiwaku tidak mampu menembus tebalnya kabut ini." Xiaoqi kemudian berbicara, "Oh, aku sekarang ingat. Tempat ini adalah hutan kabut iblis, dan alasan kenapa diberikan nama yang unik seperti itu dikarenakan kabut tebal yang cukup menyeramkan ini. Konon katanya hanya ada satu jalan keluar untuk bisa meninggalkan hutan kabut iblis. Jika kita tidak bisa meninggalkan tempat ini sampai malam hari tiba, maka keadaannya akan semakin buruk." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Sepertinya jika kita ingin keluar di dalam tempat ini, membutuhkan seseorang untuk memimpin jalan. "Xiaoqi, ayo kita pergi ke arah selatan." Xiaoqi hanya bisa menuruti apa yang dikatakan Xiaoyan. Keduanya pun bergerak dengan cepat menuju ke arah selatan. Kita berpindah pada bagian dalam dari hutan kabut iblis ini. Di sana ada kabut yang sangat tebal dan beberapa orang saling berdiri membelakangi. Mereka telah dikepung oleh binatang iblis yang sangat ganas. Salah satu orang
yang merupakan pria berbadan besar, memegang pedang yang juga besar. Dia mengalahkan beberapa binatang iblis yang kemudian sambil menyeka cairan merah di wajahnya, dia pun mengatakan, makhluk-makhluk ini sangat menyebalkan. Nona muda, kapan semua ini akan berakhir? Mungkinkah binatang iblis yang memiliki kekuatan bintang 5 Daudi itu akan muncul di sini? Seorang pria parubaya yang memegang kapak besar, dia mengatakan, kau tidak perlu khawatir, informasi dari Nona muda tidak pernah salah. Setelah mengatakan hal seperti ini, pria parubaya dengan kapak besar melesat maju untuk mengalahkan binatang-binatang iblis yang mengepung mereka. Kelompok ini semuanya menggunakan pakaian berwarna merah, dan yang menjadi pemimpin mereka adalah sosok gadis yang cukup cantik dengan rambut berwarna merah. Namun energi yang dipancarkan dari dalam tubuhnya sangat luar biasa, dan mereka sebenarnya kelompok yang berasal dari klan iblis darah, dan pemimpinnya merupakan Xiaoqi. Gadis cantik itu memegang sebuah cambuk merah panjang. Tanpa ragu dia mengayunkan dengan sangat cepat. Cambuk-cambuk tersebut menghantam tubuh dari para binatang iblis yang kemudian membuat mereka semuanya berubah menjadi kabut merah. Wanita yang memiliki rambut merah dan cantik ini tidak lain adalah King Mu'er, yang merupakan adik dari pemimpin klan iblis darah. Kekuatan dari King Mu'er merupakan yang paling tinggi. Dia berada di level bintang 5 Daudi. Setengah jam kemudian, pertempuran kelompok dari King Mu'er melawan para binatang iblis yang telah mengepungnya benar-benar berakhir. Mereka semuanya langsung duduk terengah-engah sambil menarik nafas dalam yang lega dan juga memulihkan kekuatan. Tidak lama kemudian pandangan mata dari King Mu'er menyipit karena dia bisa merasakan adanya pergerakan dari balik kabut tebal di depan sana yang membuat King Mu'er tiba-tiba saja berteriak, "Siapa di sana? Keluarlah!" Mendengarkan teriakan seperti ini, dua sosok melesat keluar dari dalam kabut, dan itu tidak lain adalah Xiaoyan dan Xiaoqi. Kelompok dari King Mu'er langsung waspada dan bersiap untuk menyerang Xiaoyan. Namun detik berikutnya Xiaoyan mengangkat tangannya sambil mengatakan, "Tunggu sebentar, semuanya jangan panik. Kita hanya tersesat dan masuk ke dalam tempat ini secara tidak sengaja. Kita berdua tidak memiliki niat yang jahat." Orang-orang di sini bisa melihat kekuatan Xiaoyan dan juga Xiaoqi sangatlah lemah. Tapi berbeda dengan pandangan mata dari King Mu'er, dia merasa ada aura yang sangat berbahaya dari Xiaoyan. Pria besar yang memegang pedang kemudian berkata, "Adik junior, apakah dirimu sebenarnya bukan penduduk setempat?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Tuan-tuan dan juga Nona, kita tersesat di dalam hutan ini. Aku ingin tahu, apakah Anda bisa memberikan tumpangan pada kita berdua?" Setelah mengatakan hal seperti ini, Xiaoyan mengeluarkan energi iblis dari dalam tubuhnya karena dia mengetahui bahwa orang-orang yang menggunakan pakaian berwarna merah ini merupakan ras iblis. Pria parubaya yang memegang kapak besar kini langsung berkata, "Tidak, kita tidak bisa memberikan tumpangan pada orang asing. Pergilah sendiri dan jangan merepotkan kita. Nona muda, kita berada di dalam hutan ini adalah untuk memburu binatang iblis bintang 5 Daudi. Jika mereka berdua bergabung dengan kelompok kita, hanya akan menjadi beban, dan ini bukanlah ide yang bagus." King Mu'er hanya melambaikan tangannya dan kemudian dia berjalan mendekati Xiaoyan lalu bertanya, "Siapa namamu? Dan kau berasal dari cabang yang mana?" Xiaoyan tanpa ragu-ragu langsung mengatakan, "Namaku adalah Yan Xiao, dan gadis yang berada di sebelahku merupakan teman yang berasal dari ras manusia. Dia bernama Xiaoqi." "Nona muda, bolehkah aku tahu siapa namamu?" King Mu'er kemudian mengatakan, "Namaku adalah King Mu'er. Panggil saja aku Mu'er, saudara."
kau masih belum mengatakan dari mana dan juga cabang mana kau berasal. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam hal ini. Menyaksikan respon dari seorang Xiaoyan membuat King Mu'er menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, "Kenapa? Apakah kau tidak bisa menjawab? Aku rasa kau bukan tersesat, melainkan mata-mata yang dikirim untuk mencari informasi dari klan iblis darah milikku. Benar bukan?" Xiaoyan pun cukup terkejut ketika mendengarkan kata-kata klan iblis darah. Dia kemudian berkata, "Klan iblis darah? Nona, kau tadi tidak salah bilang kan bahwa kau menyebutkan klan iblis darah?" King Mu'er kemudian menimpali, "Omong kosong. Selain klan iblis darahku, siapa lagi yang bisa datang dan pergi dengan bebas di dalam hutan kabut iblis ini?" Xiaoyan raut wajahnya penuh kegembiraan. Dia kemudian berkata, "Nona muda King Mu'er, bisakah kita berbicara sebentar secara pribadi?" King Mu'er hanya bisa terdiam, sementara pria parubaya yang memegang kapak besar tiba-tiba saja berkata, "Nona muda, kau jangan sampai tertipu. Mungkin orang ini memiliki niat yang jahat padamu." King Mu'er sekali lagi mengangkat tangannya dan mengatakan, "Tidak apa-apa, kau tenanglah." Pada akhirnya, King Mu'er pun mengajak Xiaoyan untuk pergi ke tempat yang aman dan kemudian mereka berbicara berdua saja di bawah pohon yang sangat besar. Xiaoyan dan juga King Mu'er berdiri berhadapan. Pandangan mata dari King Mu'er menatap tajam ke arah Xiaoyan dan dia cukup penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Xiaoyan ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah King Mu'er akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan selanjutnya? Atau dia akan menganggap Xiaoyan sebagai ancaman dan kemudian memberikannya serangan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.